Oke. Oke, kita lanjut. Kita pindah ke slide. Ini luar biasa teman-teman ya, hari Sabtu weekend belajar pagi-pagi. Ini sebenarnya emang ada kuliah, emang normalnya ada jadwal hari Sabtu atau khusus ini aja? Khusus Pak. Mantap ya, oke, nggak Hanya apa, khusus ini. perjuangan. Oke, kita mulai. Jadi begini, kita akan coba masuk ke modul proses. Yang sebelumnya kita akan coba review dulu. Nah, jadi ini ya kemarin sempat kita bahas juga. Nah, jadi kurang lebih nanti teman-teman alurnya gitu yang akan teman-teman gunakan di Odoo ini seperti ini. Nah, ini nggak lagi, saya geser dulu. Geser sih. Nah, jadi untuk sekarang kita akan coba 5 modul utama ini. Nah, mungkin nanti akan ada tambahan juga, nanti ada Faiz juga. Faiz sering megang project management. Nah, mungkin itu akan perlu juga buat teman-teman yang di teknik grafika, karena kan teknik grafika nggak tahu mungkin banyak apa ya, banyak order yang sistemnya itu PO atau custom gitu ya, yang ada services, ada proses desain. Nah, itu biasanya kita bisa pakai modul project management gitu ya, untuk apa di Odoo-nya gitu. Karena kan mungkin kalau di grafika nggak tahu, mungkin entah ada proses desain dulu misalkan gitu. Ada proses apa ya yang sifatnya bukan produk gitu, tapi services. Nah, itu bisa kita pakai project management. Oke, sementara ini dulu, jadi 5 modul utama ini ya. Hari ini kita akan bahas yang ini, purchase dan inventory. Kalau sempat, harusnya sempat sih ya. Purchase dan inventory. Nah, jadi saya ulang lagi, prosesnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa ingetin. Jadi intinya akan ada 3 aliran. Jadi aliran ada aliran uang, informasi, dan aliran barang ya. Aliran barang ya, biasanya itu mulainya dari vendor yang penyediaan bahan baku, kemudian nanti masuk ke perusahaan, ranahnya perusahaan, ke purchase nanti ke inventory di manufaktur masuk ke sales masuk ke customer. Nah, aliran informasinya, nah itu biasanya kita bentuknya kayak aliran informasi itu timbal balik ya, feedback ya. Jadi panahnya dua arah ya. Jadi ke semua divisi itu akan ada aliran apa namanya, informasi gitu ya, satu sama lain. Ya, jadi vendor ke purchase ke inventory dan accounting, inventory ke manufaktur juga kan ada informasi untuk manajemen stok gitu ya, ngirim barang, terus accounting ke sales juga untuk bill, ya, customer bill, kemudian sales ke customer ya, customer untuk ya pembayaran produknya, kurang lebih kayak gitu ya. Dan nanti ada aliran uang, ya, aliran uang. Biasanya kita mulai dari customer, ya, mulai alirannya dari customer masuk ke sales, sales ke accounting, purchase ke vendor, ya, kurang lebih nanti kayak gitu. Jadi ini apa ya, gambarannya gitu, gambaran flow-nya di Odoo. Nah, di dalamnya nanti lebih kompleks lagi. Nah, di purchase masuk nanti teman-teman gimana cara bikin RFQ, request for quotation, kemudian purchase order, kemudian di inventory teman-teman akan belajar receipt, kemudian delivery order, dan seterusnya. Nanti ada beberapa konfigurasi yang perlu teman-teman paham untuk di Odoo ini. Ya. Itu saya ulang lagi supaya teman-teman recall lagi secara apa ya, helicopter view atau gambaran besarnya apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Jadi intinya nanti teman-teman akan belajar dari sini, purchase untuk apa, teman-teman beli beli bahan baku gitu ya, bahan baku. Jadi kan kalau proses itu ada menjelaskan, menjawab pertanyaan apa yang perlu teman-teman beli, ya, kapasitasnya berapa, dan kapan harus sampai. Nah, itu yang akan kita coba manage di dalam purchase. Begitu juga inventory ya. Kita akan manage termasuk juga stok ya, apa yang perlu kita replenish, kita restock gitu. Terus berapa stok on hand, terus butuh berapa untuk manufaktur atau untuk delivery order dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita coba bahas hari ini. Oke, kita masuk ke modul purchase. Modul purchase, jadi ini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman perlu
tahu dulu sebelum kita langsung ke, ke Odoo-nya. Ya, jadi nanti teman-teman akan, harus familiar dengan, istilah request for quotation atau RFQ. Nggak tahu mungkin teman-teman udah tahu juga ya, mhm, udah belajar harusnya, request for quotation. Jadi intinya adalah ini adalah tahapan yang dilakukan oleh suatu bisnis atau organisasi untuk melakukan penawaran kepada penyedia barang atau vendor. Jadi intinya ini, eee, kita mau perusahaan butuh barang, kita butuh bahan baku, misalkan kita mau produksi, spanduk atau banner. Bahannya misalkan fleksi Cina, saya nggak tahu, saya taunya itu aja. Fleksi Cina, misalkan kita perlu beli fleksi Cina ke vendor A. Nah, sebelum kita, beli atau buat purchase order ke vendor, nah kita biasanya akan melakukan RFQ, request for quotation, ya penawaran kepada penyedia barang atau vendor untuk procure itu menyediakan gitu ya, menjual barangnya, kayak tadi fleksi Cina ke kita. Nah, di sini yang, nanti terjadi negosiasi gitu ya. Mmm, Berapa yang kita butuh, fleksi Cinanya, harganya berapa, dan lead time ya, atau jeda waktu sampai barang itu bisa dikirim ke kita tuh, berapa. Nah, itu kita lakukan di RFQ. Nah, setelah deal dengan vendor gitu ya, setelah vendor deal, oke. Nah, kita akan validate, kita konfirmasi. Nah, ini jadilah purchase order ya, atau kita sering, panggilnya PO gitu ya. Nah, jadi kalau purchase order itu adalah RFQ istilahnya RFQ yang sudah divalidasi. Ya udah diverifikasi oleh vendor dan kita sendiri yang beli. Kita mau beli barang ini, harganya segini dan, nyampenya kapan, gitu. Itu kita udah deal, udah sepakat gitu ya. Nah, jadilah dokumen namanya, dokumen PO purchase order, ya untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli. Ya, isinya nanti ada, spek barangnya, terus, vendor, kapan nyampe gitu ya, dan detail-detail, lainnya. Nanti kita coba langsung diodok. Nah, kemudian nanti ada istilah juga, lead time. Nah, lead time ini adalah waktu tenggang atau waktu jeda saat penyelesaian prosesnya. Jadi kalau, lead itu mungkin ada beberapa jenis lead time ya, ada juga di manufacture order, ada di purchase, ada di sales order juga. Nah, jadi kalau di purchase order, di mode purchase ini, lead time adalah dipakai untuk, waktu antara, barang itu setelah kita PO sampai dengan barang itu nyampe ke perusahaan, itu, lead time. Nah, itu biasanya nanti jadi patokan untuk perusahaan memilih vendor gitu ya. Karena nanti kan tergantung ya, perusahaan ada yang butuh cepat, nah, walaupun harga lebih mahal, ya kita pilih vendor itu karena lead time-nya, kecil gitu ya. Pesan sekarang 2 hari berikutnya udah nyampe, nah itu lead time-nya berarti kecil. Atau ada juga perusahaan yang harganya murah tapi lead time-nya, wah lama banget gitu ya, 2 minggu baru nyampe misalkan. Nah itu lead time-nya berarti lama. Nah biasanya itu yang jadi patokan, penentuan strategi untuk perusahaan itu memilih, vendor gitu ya, tergantung kebutuhan. Kalau perusahaan butuhnya cepat gitu ya, eee, namanya kalau di supply chain management itu driver matrix driver-nya supply chain gitu ya. Jadi supply chain itu, ini agak menyimpang dikit nggak apa, ada driver yang responsiveness dan efisiensi ya. Jadi kalau efisiensi ini kita benar-benar ngitung banget cost-nya, jadi supaya cost-nya itu seminimum mungkin gitu loh. Ya jadi walaupun lead time-nya lama, oke nggak apa, tapi murah. Tapi ada juga perusahaan yang strateginya tuh responsiveness, jadi dia butuh responsif banget supplier-nya. Jadi kita misalkan butuh barang cepat, misalkan besok nyampe, nah itu strategi yang lebih ke responsiveness, walaupun biasanya biayanya atau cost-nya lebih tinggi. Nah itu, pengantar sedikit biar teman-teman, paham dulu gitu, kenapa ada lead time dan kita perlu, perhitungkan, oke itu 3 dasar, istilah-istilah penting dulu yang mungkin teman-teman perlu tahu. Sekarang kita masuk, saya ngerasa ada yang kelewat apa ya? Bentar saya cek dulu. Kita langsung masuk ke Odoo dulu deh. Kita masuk ke Odoo, bentar ya, ini Odoo. Oke, saya ganti share screen-nya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, saya kan ulang dulu sedikit ya, mungkin
karena teman-teman juga ada yang, nggak ada laptop gitu ya. Nah jadi, tadinya saya akan coba, ajarin teman-teman untuk install yang di laptop gitu ya. Jadi untuk, localhost. Ya biar teman-teman nggak perlu, apa ya, trial gitu ya. Ini kayak saya ini localhost gitu ya, localhost. Nih gini, ini adalah yang diinstal langsung di laptop ya. Jadi, kalau yang teman-teman kemarin kita, buat, nah itu adalah, Odoo online. Nah, jadi kita pakai servernya Odoo dan itu biasanya trial. Saya lupa 15 hari kalau nggak salah ya, atau 1 bulan gitu. Nah, jadi kalau itu, teman-teman mungkin terbatas waktu gitu ya. Jadi tapi memang, untungnya kalau yang online, jadi kalau teman-teman pakai HP itu masih bisa gitu, bisa diakses. Bener kan ya? Teman-teman tolong konfirmasi kalau nanti ada yang nggak bisa akses gitu, bisa chat. Misalkan pakai HP nggak bisa, tapi harusnya bisa sih ya. Mode online yang kemarin kita buat itu bisa, diakses pakai HP. Oke, nggak apa, sementara kita pakai itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mau coba install di localhost, boleh juga, ini mungkin saya tunjukin ya, biar teman-teman, aksesnya full gitu ya. Nggak perlu, apa, ini kan kalau habis trial-nya teman-teman mesti buat lagi, itu kan repot ya, dan datanya nanti hilang lagi, ulang dari awal. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai yang dari laptop ya, localhost gitu, jadi nggak online, teman-teman masuk ke web ini nightly.odoo.com. Nah, di sini teman bisa lihat ya, eee, ada beberapa pilihan versi gitu. Ada versi 16 Community Edition, kemudian 15 dan 14. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Kalau yang saya pakai sekarang yang ini versi 14. Ya, jadi mungkin akan agak beda sama yang teman-teman pakai di online. Karena kalau teman-teman pakai online itu langsung otomatis pakai yang 16. Nah, jadi teman-teman silakan pilih mau pakai yang mana. Biasanya kalau di Odoo, di komunitas Odoo kita pilih yang genap karena genap biasanya ada apa ya? Ada pandangan kalau genap itu versi yang stabil dari Odoo gitu. Jadi lebih stabil. Ya, silakan pilih. Ya, saya sih rekomendasi antara 14 atau 16, silakan aja. Kalau 16 ini baru banget rilis Oktober, jadi mungkin apa ya namanya, eee, mungkin ada fitur-fitur yang belum benar-benar stabil gitu ya. Tapi nggak masalah, mau 16 atau 14, silakan aja. Nah, misalkan teman-teman udah pilih misalkan pilih, 14 misalkan ya, versi 14, nah ini teman-teman bisa pilih lagi, ada berbagai macam format gitu ya, ada exe atau dep atau rpm, src, ya macam-macam. Ini tergantung kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman pakai pilih yang ini, extension-nya exe. Nah, ini teman-teman, pilih versinya. Jadi versi 14 ada banyak lagi. Ya ini mulai dari 14 latest. Nah, ini yang versi yang terakhir banget, 14 ya, tahun 11 November ini 2022. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini untuk yang terbaru, atau teman-teman mau cari versi yang lain juga oke aja. Ya, ini ada 14 versi 14 Agustus 2022 dan seterusnya. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang, mana. Ya, sekarang saya pakai aja yang paling terakhir ini ya, versi 14 ini. Nah, kalau udah teman-teman klik ini, ya, setelah klik nanti teman-teman akan download. Nah, setelah itu biasa instalasi, kayak teman-teman instalasi software biasa ya, nanti diklik, nanti ada next next next, tinggal pencet next next aja, nggak ada konfigurasi khusus. Nah, nanti otomatis dia akan terinstall di laptop. Ini karena saya udah install, jadi saya nggak bisa double install ulang lagi. Nah, jadi teman-teman, harusnya gampang ya, jadi teman-teman download ini aja dan tinggal install. Nanti muncul seperti ini. Nanti jadi, URL-nya bukan, URL domainnya odoo.com, tapi udah kayak gini ya, localhost dengan port 8069. Oke, gitu ya. Itu cara install untuk yang di, localhost di laptop. Ya, nanti kalau teman-teman emang, mau install yang di laptop, silakan diinstal. Kalau teman-teman nggak, mau coba pakai yang online dulu, nggak apa-apa. Oke, sementara kita pakai yang online. Tapi saya pakai yang ini ya, saya pakai yang localhost, karena saya adanya ini, dan males buat baru. Oke. Pertama kita akan coba, apa, ya membiasakan gitu ya, biar teman-teman familiar dengan interface-nya Odoo. Jadi, yang teman-teman lihat ini adalah interface utamanya, menu utama gitu, yang
di sini yang kotak-kotak ini adalah, kalau di Android ini apps gitu ya. Kalau Dodo ini namanya modul, ini ini modulnya, kemudian di sini ada profile teman-teman, ya, terus ini ada Odoo Studio, terus ini ada untuk, chat, nah ini chat. Terus di sini oke, ini dulu deh. Nah jadi, Discuss ini modul untuk, biasanya fungsi untuk, chatting chatting staff ya, dan ini kita bisa buat channel baru, ya. Buat channel apapun misalkan, divisi purchase atau divisi inventory ya, biar spesifik gitu. Ini tempat, divisi untuk, apa gitu ya, atau, channel untuk, julid juga bisa di sini. Oke, mmm, terus, kontak. Nah, ini juga kita akan coba, ini dulu karena ini apa ya, konfigurasi dasar gitu untuk Dodo supaya ada. Jadi kontak ini sih adalah informasi customer atau vendor semua yang ada yang terafiliasi dengan perusahaan kita masukin ke kontak, nanti supaya kita nanti karena ini kita integrasi ke banyak modul ya, jadi ke inventory, ke purchase, ke manufaktur. Nah, jadi ini penting itu kita konfigurasi dulu kontak. Kemudian ini modul sales ini untuk yang pembelian, sorry, untuk penjualan, modul sales, kemudian ini website. Nah, ini sebenarnya kita kalau kalau di Odoo kita bisa generate website, itu canggihnya Odoo ya. Jadi kita kalau kalau pakai Odoo kita nggak perlu buat hosting baru untuk buat website, kita bisa, buat website sendiri dan website ini biasanya kita bisa integrasiin dengan point of sales. Nah, jadi kalau teman-teman nih pengen punya website dan, ada fitur untuk customer, apa, e-commerce gitu ya, untuk penjualan online. Nah, jadi supaya customer kita bisa langsung beli secara online melalui website kita gitu. Misalkan mau cetak banner atau buat, poster atau mau buat stiker atau apapun gitu ya. Nah, itu bisa melalui, online. Nah, ini ada fiturnya website, nanti di website ini ada fiturnya, e-commerce. Oke, nanti deh ini kita bahas ya, karena ini nggak ada di planning kita, tapi kalau ada waktu kita bahas. Karena kemungkinan bakal agak cepat, jadi kalau ada sisa waktu kita bahas modul lain yang mungkin teman-teman perlu ya untuk, industri percetakan. Terus ini modul purchase, nah ini akan kita bahas, ini untuk pembelian, kemudian link, nah ini skip aja deh, link tracker ini untuk, men-trace link-nya, ini nanti deh, ini untuk marketing biasanya. Terus ini modul inventory, nah ini juga insya Allah kita akan bahas hari ini. Terus ini manufaktur, invoicing, apps. Apps ini ya yang apa ya, modul yang, kita gunakan untuk install modul lain gitu. Ya, semacam apa ya, instalasinya di sini gitu. Ini belum ada accounting karena belum saya masukin, saya akan masukin, nanti deh. Sementara kita pakai yang ada dulu. Oke, itu, pengenalan interface. Nah, kemudian, seperti biasa saya ulang lagi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman setup di setting ini ya, menu setting. Oke, pertama, teman-teman mesti setup companies-nya, ya yang di sini. Jadi ini saya, eee, ingat kemarin ya, jadi katanya, teman-teman masih bingung tugas gitu ya. Nah, ini biar sekalian aja. Jadi gini ya, eee, saya nggak tahu, mungkin itu jadi tugas ya, tapi kalau saya, bilangnya itu apa ya, buat simulasi kalian gitu, proyek simulasi gitu. Jadi, bayangkan teman-teman punya perusahaan gitu ya, perusahaan industri percetakan misalkan sesuai dengan, subjek studi teman-teman, bebas teman-teman entah itu kalau saya sih bebas saja, entah itu perusahaan imajinasi teman-teman, saya misalkan punya perusahaan X, produksi, berbagai produk misalkan, banner, stiker, poster dan seterusnya banyak gitu ya. Apapun selesai atau teman-teman juga mau studi kasus perusahaan yang udah ada sekarang, misalkan teman-teman mungkin punya, tetangga atau keluarga yang punya industri percetakan dan teman-teman mau tanya-tanya, itu juga oke aja, bebas aja, yang penting teman-teman harus ada informasi, apa ya, seenggaknya cukup untuk kita melakukan simulasi di Odoo, gitu intinya ya. Jadi pertama, kita mesti tahu juga informasi perusahaannya, nah ini bebas aja, buat ngisi ini companies di konfigurasi. Nah, misalkan ini company name bebas aja, teman-teman misalkan PT, ini juga perusahaan bayangan yang nggak ada ini, PT Digital Printing, mungkin ada tapi nggak tahu, punya orang. Ya, jadi bebas aja. Misalkan ini PT Digital Printing, teman-teman bebas aja nih mau pakai perusahaan beneran juga oke, atau mau perusahaan, bayang-bayang misalkan PT Ulang Alik atau
PT maju mundur terus maju lagi, bebas. Pokoknya gitu ya teman-teman, ini bebas aja namanya. Terus address ini juga ya pakai nama lengkap nama apa alamat lengkap beneran oke, atau mau bohong-bohongan juga oke. Nah ini teman-teman lengkapin apa ini apa ya, kota, terus region ini provinsi gitu ya. Terus kode pos, negara, phone number, email. Nah, email ini teman-teman mesti isi, usahakan ya, karena nanti kita akan pakai untuk namanya SMTP. Intinya ini untuk ngirim email. Nah, jadi ketika kita buat purchase order, nah, kita bisa otomatis auto kirim email ke vendor kalau kita mau bikin purchase order. Nah, ini penting untuk teman-teman setup. Terus VAT ini, VAT ini ya, jadi mungkin ini kalau di Indonesia ini semacam apa ya? Pajak NPWP kali ya. Ya, mungkin ini NPWP. Ya, teman-teman bisa isi NPWP. Ini saya kosongin karena ya nggak tahu buat apa juga ya. Karena ini nggak terlalu ini sebenarnya penting sih. Kalau teman-teman nanti di bagian finance nya otak accounting ini penting sebenarnya, tapi ya oke lah kita kosongin dulu karena saya nggak tahu juga nih pakai siapa. Terus company registry. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin ini SIUP kali ya, surat izin, saya lupa isi itu apa. Pokoknya surat izin industri gitu ya, kan industri itu mereka punya surat izinnya, biasa namanya SIUP. Nah, currency jangan lupa ini kalau teman-teman ini bukan IDR, teman-teman ubah dulu ke IDR, kayak ini biar mata uangnya rupiah. Ya, sebab nanti teman-teman mungkin ada yang bukan IDR, ini diubah dulu. Terus ini ada logo di sini. Ya, ini teman-teman bisa custom logo, masukkan logo di sini. Teman-teman kalau klik di sini nanti akan masuk ke apa untuk ambil foto gitu ya, logo kita. Nah, ini masuk. Ini penting untuk dimasukin teman-teman karena nanti ini akan masuk ke template dokumen purchase order. Nah, jadi kalau ada ini nanti dokumen purchase order-nya nggak ada logonya, cuma tulisan logo gitu ya. Ini penting untuk diisi. Misalkan dimasukin. Nah, ini masukin aja lah gambar apa gitu ya, teman-teman bebas. Terus ini ada form untuk sosial media. Nah, ini bebas. Ya, ini sosial media lah ya. Link-link masukin ke sini kalau ada. Sementara kita kosongin dulu. Kalau udah kita klik save. Nah, gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, itu kayaknya bocor. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Itu udah, jadi setting companies. Ini jangan lupa, pertama perlu kita setting. Kemudian, nah ini, user. Nah, jadi kalau di Odoo, kita punya akses, apa namanya, agent, akses agent. Intinya pengguna ya, yang bisa akses sistem ini siapa aja. Nah, biasanya kan kalau di company kan macam-macam ya. Kita ada banyak divisi ya, dan perannya beda-beda. Nah, kalau di Odoo kita bisa setup, kita bisa setting user berdasarkan perannya itu. Jadi misalkan kita punya user manager, nah manager punya akses misalkan ke semua modul ya sebagai administrator. Terus misalkan ada juga staff accounting ya. Nah, kita pengen staff accounting ini nggak punya akses ke modul lain kayak sales atau proses. Nah, kalau dulu kita bisa setup itu gitu. Kita bisa batasi ke akses setiap user. Nah, caranya di sini. Jadi bagian user ini ya, di bagian user teman-teman klik manage user. Wah, ini lama ya buat setup aja konfigurasi karena emang Odoo ini apa ya, kompleks banget teman-teman. Ini baru beberapa modul dan Odoo tuh di luar sana masih banyak add-ons modul, ribuan modul yang orang bikin ya, untuk berbagai keperluan. Tapi nggak apa, ini kita coba bahas yang paling esensial dari Odoo dulu. Oke, ini ya, jadi kita masuk ke setting, untuk setting user. Jangan kalau ini kecepatan, tolong diinterupsi ya, tolong ingetin saya. Karena saya kalau teman-teman nggak interupsi, saya anggap teman-teman oke gitu ya dengan apa speed segini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini sebenarnya kita yang bocor kita tertibkan dulu guys ya. Oke, udah. Oke, ini udah. Nah, jadi udah ada satu user sini untuk administrator. Nah, ini juga penting buat teman-teman tahu. Di Odoo itu cuma bisa ada satu administrator atau satu super user. Nah, dan biasanya kalau untuk di industri kita jangan pakai ini untuk transaksi.
Maksudnya jangan pakai untuk kayak bikin purchase order, bikin sales order, itu jangan. Ini cukup benar-benar buat administrator aja ya. Nah, ini biasanya buat edit-edit segala macam. Ini ya ibaratnya dewanya Dodo gitu, karena dia bisa ngedit segala macam. Aksesnya nggak terbatas. Itu administrator. Nah, biasanya kita kalau di perusahaan juga punya eh, apa ya, orang yang bertanggung jawab sebagai administrator ERP gitu ya, atau Odoo. Oke, kita coba buat teman-teman pencet ini create untuk buat user baru. Di sini teman-teman masukin nama siapa gitu, misalkan ini namanya siapa, Sule. Sule ini ada email, misalkan emailnya sule@gmail.com. Nah, ini nggak enak nih, ada orang-orang, misalnya kita tahu orangnya. Brian, jangan Juki misalkan ya. Juki banyak ya. Juki@gmail.com. Nah, kemudian apa namanya? Juki ini misalkan dia berperan sebagai manajer misalkan ya. Dia manajer. Nah, manajer ini perlu akses ke semua modul. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, access right. Ini access right di sini ya. Artinya apa? Hak akses gitu, hak akses untuk user ini kemana aja. Nah, pertama kita bisa tentuin user type-nya apa. Ini dia internal user, portal atau public gitu ya. Jadi ini untuk menentukan aja. Jadi kalau dia internal user itu berarti dia staf internal perusahaan. Ya, pokoknya dia orang perusahaan gitu ya, internal. Nah, biasanya dia punya akses ke beberapa modul gitu. Kalau itu portal atau public atau public, nah itu berarti dia cuma ibaratnya apa ya, orang luar nih public bisa akses ini gitu. Bisa akses konten itu. Ya biasanya akses terbatas gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk kayak manager, staff-staff itu kita pakai internal user. Oke, berarti ini benar internal user. Nah, terus kita juga bisa batasin apa namanya, untuk ke modul-modul lain, misalkan ini ya, untuk modul sales dia aksesnya sebatas apa. Ini kalau kita klik di sini ya, untuk modul sales administrator. Nah, ini kita ada pilihan, ada 4 di sini. Ada di sini kosong. Ini kalau kita klik, nah jadi kosong. Nah, ini artinya dia nggak punya akses ke modul ini. Nanti di interface-nya bakal hilang modul sales untuk user dia. Atau kita on document only untuk dokumen yang punya dia aja. Atau user sebagai dokumen. Ya, dia ya punya akses ke semuanya, tapi bukan administrator. Atau dia administrator. Nah, yang kalau administrator dia bisa aksesnya lebih luas ya. Ibaratnya dia punya kehendak apa hak yang lebih luas untuk modul itu. Nah, biasanya kalau manajer kita kasih akses administrator. Ya, ini terus manajer juga kan biasanya kita dibagi lagi ya kan, ada manajer purchase, ada manajer apa produksi macam-macam. Nanti teman-teman bisa dibagi lagi berdasarkan akses right atau hak aksesnya terhadap bagian-bagian tersebut. Oke, terus sementara kita ini buat aja ya aksesnya seluas mungkin karena dia manajer ceritanya. Kita accept. Ya, kalau udah kita accept, oke, nah itu udah ya. Oke, ini biar kita bisa lihat real time ya teman-teman paham ini. Saya akan coba kita bagi dua ya Windows-nya. Gini. Oke. Gini ya, ini kita akan buka juga localhost. Ya, biar teman-teman bisa langsung menangkap maksudnya apa. Oke, tadi kita udah buat satu user Zuki dan dia manajer. Kemudian kita buat user lain. Ya, klik yang tadi biasa. Oh, ini jadi berantakan. Ini ya, klik manage user seperti tadi. Nanti dia teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, kita coba buat user baru yang aksesnya lebih terbatas gitu. Misalkan ini siapa? Siapa cewek deh. Susi. Dia adalah staff purchase. Staff purchase, terus emailnya misalkan susi@gmail.com. Nah, ini dia karena dia staff kita pilih di internal user, ya dia sebagai internalnya
perusahaan, kemudian sales. Nah, misalkan kita, mau batasin dia ini staf purchase aja dan dia, nggak punya akses ke modul lain. Ini kita kosongkan, terus accounting kita kosongkan juga, inventory oke lah, ini karena purchase ada hubungan sama inventory, eee, kita kasih user deh misalkan, user, terus inventory, nah ini kita kasih administrator, kosongin aja. Oke gitu ya, misalkan ini. Jadi dia punya akses ke 2 ini aja, purchase, sebagai administrator, kemudian di mode inventory sebagai user aja, gitu ya. Itu untuk, staff. Walaupun biasanya kalau staff kita ini juga sih, user juga. Biasanya kalau manajer baru administrator. Tapi nggak apa nih, takutnya nanti kita ada perlu, sesuatu. Pakai akunnya Susi. Oke, ini kita udah buat Susi, start purchase, kita user, aksesnya ke modul inventory dan purchase. Kita save. Oke, dia loading dulu, agak lama ya. Oke, ini udah. Nah, biasanya kalau apa namanya, kalau emailnya ini email beneran, dan kita udah setting juga, konfigurasi untuk, kirim email ke luar, nah dia akan otomatis kirim email ke susi@gmail.com. Ini kalau benar ada ya. Dia akan kirim email ke susi@gmail.com kalau dia, punya akses itu ke sistem ini, Odoo kita. Dan dia akan disuruh untuk, ubah password, bikin password baru. Nah, tapi karena ini email bohongan, ya kita akan buatkan password untuk Susi. Di sini ya, di menu ini, tombol action, kita klik change password. Ini ya, kita change, kita ganti passwordnya, klik change password. Nah ini ya, jadi emailnya susi@gmail.com, new password kita masukin misalkan susi123 gitu ya. Change password. Oke, ya ini udah kita ubah passwordnya. Klik. Oke, selesai. Kita balik ke menu setting, kita akan lihat tadi, kita udah punya 3 active user. Ya, kalau kita klik manage user lagi, oh ini agak lama ya, ini baru setting user. Nah ini kita udah punya 3 administrator, Susi sebagai staff purchase dan juga sebagai manager. Oke, kita pindah ke Windows sebelah kanan. Windows sebelah kanan ini adalah kita akan coba login pakai akunnya Susi. Ya, kita masukin email susi@gmail.com. Passwordnya susi123. Kita klik login. Nah, ini kita akan login sebagai Susi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, karena tadi staf Susi ini kita batasin aksesnya cuman untuk modul, beberapa modul ini ya, inventory dan purchase. Ya, tadi inventory sebagai user, purchase sebagai administrator. Nah, dia modul yang lain akan hilang. Ya, tadi kan ada modul manufaktur ya, terus ada sales dan seterusnya. Nih kalau kita bandingin ya, kita bandingin. Nah, ini adalah tampilan punya administrator. Ya, ini administrator sebelah kiri, sebelah kanan ada tampilan Susi. Ya. Jadi kalau administrator, karena dia admin, ya ini di awalnya Odoo, kita punya akses ke semua modul ini, discuss, contact, sales, website, purchase, manufaktur, apps, setting. Nah ini karena dia Susi ini cuma user biasa gitu, pengguna staff aja gitu. Ini apa namanya, kroco-kroconya perusahaan staff purchase. Nah, kita cuma ada akses ke untuk modul purchase dan inventory. Ya, jadi untuk tugasnya dia aja, kita nggak bisa akses ke menu apps atau setting apalagi atau modul manufaktur gitu ya. Jadi kita bisa buat apa ya, partisi gitu ya. Siapa melakukan apa, tugasnya apa gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya misalkan kita start purchase ya, tapi kita punya akses ke modul accounting finance. Dan itu yang mana biasanya kalau accounting adalah informasi yang sensitif di perusahaan ya. Ya dia bisa lihat tuh nanti kalau pas gajian, oh si A gajinya ternyata lebih gede daripada saya, padahal saya lebih kerja keras. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi membatasi akses gitu ya. Yang biasanya untuk informasi sensitif kayak misalkan accounting ya, finance, misalkan laporan laba rugi, neraca-neraca dan seterusnya, itu manajer aja dan staf accounting-nya yang bisa lihat gitu ya. Itu, jadi untuk membatasi akses itu. Oke, kita lanjut. Itu baru konfigurasi user. Oke, kita masih banyak banyak pekerjaan ya teman-teman. Oke, itu udah
kita anggap setting user udah kelar, ya. Nah, kemudian di Odoo kita juga tadi ya yang saya sebutkan di awal, untuk kita bisa mulai pakai modul ini kita belum masuk ke purchase ya. Ini ada satu lagi yang perlu kita setting ya. Kita mesti setting produk sama kontak. Pertama kita setting misalkan kontak dulu di sini ya. Di sini ada menu kontak, kita klik. Nah, kontak ini berisi semua informasi vendor, ya, supplier, dan customer kita. Ya, jadi kalau vendor ya berarti yang kita perlu beli sesuatu, customer itu yang pasti kita buat jual ke siapa gitu ya. Nah, misalkan kita tambahin di sini, saya ada tambahin beberapa. Ini vendor A, ini pakai email saya. Ini kita bakal pakai email beneran karena kita perlu untuk kirim purchase order ke email nanti, gitu ya. Misalkan kita mau buat lagi, misalkan ya, create new contact. Nah, ya ini teman-teman bisa ada pilihan. Jadi, apakah dia sebagai individual atau dia sebagai company, gitu ya. Biasanya kalau kita vendor itu company gitu juga, ya kan? Karena biasanya vendor itu kan supplier, walaupun ada juga yang individu, tapi kebanyakan itu dia bentuknya perusahaan juga. Misalkan vendor, tadi udah ada vendor A ya, ini kita buat vendor B. Oke, vendor B, terus teman-teman juga bisa setting fotonya di sini, foto siapa bebas. Terus juga teman-teman bisa setting ini kenapa lagi ya, ada ini gini. Vendor B, terus biasa company address ya, apa alamat perusahaannya, Jalan Raya Ulang-Alik, nggak tahu ini ada atau enggak. Terus city ya kota apa, sama Banyuwangi, state provinsi, kenapa adanya Amazon. Jawa Timur misalkan. Nah, ini ada Jawa Timur ya. Zip code-nya 1234556. Kita langsung aja. VAT ya, MPWP, ID PKP, phone number, email. Nah, email nih kita isi yang beneran supaya bisa masuk. Ini pakai email saya dulu. Oke, web link, teks. Nah, ini terserah teman-teman isi juga. Ini biasanya fungsinya untuk kasih teks ini ke vendor ini biasanya jual apa. Itu kurang lebih. Nah, ini sebenarnya ada konfigurasi lain yang nanti kita akan atur next time ya. Ini karena ini terlalu kompleks. Oke, ini kita udah dulu. Kita klik save untuk buat use kontak baru. Ini kita udah punya kontak baru, vendor B. Oke, kita udah punya dua vendor, vendor A dan vendor B. Oke. Nah, kita akan buat juga untuk customer-nya. Teman-teman buat dulu, klik lagi. Misalkan ini individual, ya customer. Siapa customer? Hamdan. Jangan, itu tetangga. Siapa? Ya, customer lah ya. Customer A. Ini customer A. Seperti biasa, tonton isi address-nya. Jalan Mawar nomor 1. City Jakarta. State Jakarta juga. Oh, salah. Jakarta. Ada Jakarta. Lah pokoknya ya. Cancel. Nggak mau masuk ke sini, kenapa ke atas gini? Kita gedein dulu ya. Start. Jakarta. Nah, ini ya Jakarta. Zip code-nya ini misalkan. Nah, ini NPWP atau VAT. Tonton silahkan isi. Emailnya seperti biasa. Ini ikatan pakai email beneran supaya bisa masuk email. Email saya lagi. Ya, ini jadi email percobaan. Oke, nggak apa. Oke, terus. Oke, udah dulu deh ya. Ini untuk customer. Save. Oke, gitu ya. Jadi kita udah punya kontak vendor A, vendor B, dan customer A. Oke. Kita udah setting kontak. Selanjutnya kita akan setting produk.
Ya, jadi sebelum kita mulai, ini lagi-lagi nih kita belum mulai ke proses, kita akan setting produk. Oke, kita langsung aja masuk ke menu produk. Nah, caranya. Jadi ini teman-teman, kita balik ke tugas tadi. Jadi untuk teman-teman simulasi pakai Odoo ini, teman-teman harus ada informasi kayak tadi. Pertama, perusahaan apa, dia dia produksi apa. Nah, ini yang perlu teman tentuin. Apa produknya perusahaan dan bahan baku yang diperluin apa aja. Nah, nanti teman-teman tentuin untuk misalkan untuk produksi produk A itu diperluin bahan baku apa aja, terus jumlahnya berapa. Nah, itu nanti kita tentuin itu. Oke, itu bisa minggu depan ya. Kita menentukan bill of material namanya untuk menentukan bahan baku dari suatu produk. Nah, itu kita akan lakuin di modul manufaktur. Nah, untuk sekarang kita akan masukin dulu aja produknya yang dijual oleh si PT Digital Printing ini apa aja, gitu ya. Nah, ini akan fungsinya untuk akan terintegrasi dengan modul sales dan purchase, gitu ya. Nah, teman-teman langsung masuk ke modul purchase, klik purchase. Nah, akhirnya kita masuk ke modul purchase. Oke, nah di sini jadi kita kenalkan dulu dengan interface-nya. Di menu purchase kita akan punya 4 submenu ini. Ini tergantung versi. Kalau yang versi yang agak baru kayaknya dia ada beberapa submenu lagi di sini. Jadi ada submenu order. Nah, isinya apa aja? Isinya ada untuk bikin request for quotation, RFQ, purchase order, purchase agreement, dan menu vendor. Kemudian ini ada menu produk. Nah, ini yang akan kita pakai untuk setting produk. Kemudian menu reporting. Nah, jadi ini canggihnya Odoo. Kita akan bisa tergenerate otomatis reporting dari purchase ya. Jadi data historis misalkan bulan ini kita purchase spend misalkan berapa miliar gitu ya. Terus ke vendor mana aja, jumlahnya berapa, terus waktunya dalam rentang waktu kapan gitu ya. Gitu. Nah, ini sepertinya ada bocor lagi kawan-kawan. Ya, kita akan tertibkan dulu. Ini kalau Oke, kita tertibkan dulu. Oke, kita lanjut. Oh, yang mana tadi? Reporting ya. Nah, reporting ini akan ketahuan ketika udah banyak transaksi di sini. Nah, kita skip dulu. Nah, kemudian ada konfigurasi. Nah, ini yang akan kita banyak main di sini juga untuk setting-setting gitu ya. Oke, ini balik ke tadi kita akan setting produk ya. Jadi teman-teman arahin ke sini, kursornya ke produk, klik ini ya produk. Nah, jadi di sini teman-teman bisa masukin produk teman-teman. Nah, produknya kalau di Odoo, nah jadi ini kalau di Odoo kita akan satukan antara produk jadi yang kita jual dan produk bahan baku gitu ya. Jadi akan ada di satu menu ini produk gitu ya. Nah, ini saya udah input beberapa produk gitu ya. Misalkan ada ini art cartoon A3 brosur tipe 1. Ini nggak tahu nih, saya ngarang aja tipe 1 gitu ya. Terus ada kemasan tipe 2, poster tipe 2. Nah, ini intinya ceritanya ini beda spek gitu ya. Entah itu dari bahannya atau dari quantity gitu ya, atau lebar brosur misalkan ya, dan seterusnya. Ya gitu, pokoknya mungkin teman-teman lebih tahu ya soal ini. Nanti disesuaikan aja. Kalau bisa sedetail mungkin lebih bagus, misalkan ini kayak gini ya. Art cartoon A3 ini juga bisa didetailkan, misalkan brosur tipe 1. Nah, tipe 1 tuh kayak gimana? Nah, ini teman-teman bisa didetailkan. Gitu ya. Caranya menambahkan gimana? Teman-teman klik tombol ini, create, ya, untuk menambahkan produk baru. Nah, ini tampilannya mungkin agak beda sama yang di teman-teman ya, karena ini versinya 14, yang teman-teman yang di online tuh versi 16, ya lebih baru. Ya, dan ini lebih aneh juga sebenarnya. Ini mepet-mepet gini. Oh, tapi nggak apa. Sama kok isinya, harusnya. Oke, pertama teman-teman bisa masukin nama produknya apa. Ya, nama produknya misalkan apa? Apa teman-teman? Banner. Banner tipe 3. Banner tipe 3 misalkan. Tipe 3. Terus ini bisa teman-teman masukin foto juga ya. Nah, terus di sini yang perlu teman-teman tentukan juga atau default-nya udah akan setting kayak gini. Can be sold dan can be purchased. Ya, jadi
Kalau teman-teman checklist ini dua-duanya berarti produk ini bisa kita beli dari luar dan bisa kita jual gitu ya. Tapi kalau teman-teman hilangin satu misalkan ini can be purchased, nah berarti produk ini kita nggak bisa beli dari luar, kita cuma bisa jual aja. Atau sebaliknya teman-teman checklist yang bawah aja, nah berarti ini produk hanya untuk dibeli. Misalkan kayak bahan baku gitu ya, bahan baku kan kita nggak dijual gitu, kita nggak beli, nggak jual bahan baku ya, tapi cuma beli aja gitu ya. Oke, misalkan ini banner tipe 3 ini kita asumsikan banner ini adalah produk kita dan kita nggak beli dari luar. Ya, berarti kita checklist yang ini can be sold, can be purchased kita hilangkan gitu ya. Atau mau checklist dulu juga nggak apa-apa sih. Ya ini asumsi misalkan oh ini suatu saat banner di kita ini out of stock, kita habis, kita mau beli di toko sebelah beli sama kompetitor gitu ya. Jadi defaultnya kayak gini, chatting semuanya nggak apa, sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Kemudian ini produk type. Nah, ini juga teman-teman penting untuk dikonfigurasi, perlu setting. Jadi kalau di Odoo ada 3 jenis, ada consumable, ada service, ada storable product. Bedanya apa? Nah, ini kalau consumable, jadi kalau consumable itu adalah untuk produk yang kita konsum sendiri. Ya, jadi bedanya apa sama yang storable product? Kalau storable product itu yang produk-produk yang kita stok di inventory ada dan bisa kita tracking ya. Kita manage stoknya, misalkan produk banner ada berapa di gudang, terus perlu stok berapa, stok on hand berapa, nah, itu setelah produk. Jadi kita bisa lakukan tracking stok. Nah, sedangkan kalau consumable itu kita cuma konsumsi aja, kita nggak perlu tahu ini stok on hand berapa, pokoknya ini kita konsumsi kita gitu, di perusahaan. Gitu ya. Jadi ini consumable. Nah, untuk banner tipe 3 ini, oke, saya lupa ini service dulu jelasin. Nah, kalau service untuk produk yang sifatnya service, misalkan teman-teman mau adain service layanan gitu ya, desain, misalkan desain poster. Nah, ini teman-teman berarti kategorinya service gitu ya. Nah, tapi untuk ini banner tipe 3 ini adalah termasuk storable product karena kenapa ini perlu kita manage inventory-nya, stoknya. Kita perlu tahu ini stoknya yang berapa, yang keluar berapa, masuk berapa gitu ya, supaya ada tracking-nya. Oke, sebenarnya default-nya sih paling aman kita masukin semua produk ke storable product supaya kita bisa tracking stoknya. Oke, udah namanya udah, tipe produk, terus kategori. Nah, ini kategori juga sebenarnya teman-teman bisa bagi lagi, tapi default-nya kita all aja, nggak apa-apa. Ya, karena ini panjang lagi pembahasannya. Internal reference, nah ini juga nih. Biasanya perusahaan punya kode tersendiri untuk internal reference, gitu ya, internal perusahaannya. Jadi kayak misalkan banner ini kita kasih kode B untuk banner, terus kombinasi antara huruf dan angka, misalkan 0001 gitu ya. Jadi ini kayaknya udah ada banner 01, misalkan ya 005 misalkan ya. Nah, ini biasanya perusahaan punya ini sendiri, punya rule aturan sendiri untuk internal reference. Oke, itu terus barcode. Nah, ini kosongin dulu sementara karena ini kita nggak bahas barcode dulu. Ini sebenarnya ada, jadi Odoo tuh kita bisa pakai barcode scanner, teman-teman. Jadi kita bisa otomatis pakai barcode scanner infrared itu, nanti akan otomatis masuk ke sistem Odoo. Tapi ini bahasan lain lah ya. Oke, ini kosongin dulu. Terus sales price. Nah, ini jadi kalau barang ini akan kita jual, kita akan perlu tentukan sales price-nya berapa. Misalkan banner tipe 3 berapa? Misalkan 5. Tipe 3 itu berapa? 8 kali berapa? 2. Kali 2 meter gitu ya. Saya nggak tahu ukuran banner berapa standar, tapi ya anggaplah tipe 3 pokoknya lebih mahal. Misalkan berapa nih? 200 ribu. Misalkan harga jualnya. Nah, ini saya teman-teman 200 ribu. Kemudian pajak ya, ini teman-teman silakan tentukan sendiri ini ada pajaknya atau enggak. Biasanya kalau di Indonesia standarnya 10% atau sekarang naik 11% kalau nggak salah ya. Pajak di Indonesia kalau nggak salah sekarang 11%. Nih bisa teman-teman setting di sini ya. Nah, ini ya. Entah itu 0% atau berapa. Nah, ini tergantung
Lagi-lagi kebutuhan perusahaan. Oke, ini jam berapa? Jam 9. Kita akan cepat sedikit. Cost, nah ini kalau produk itu perlu kita beli, itu akan ada biaya gitu ya, biaya untuk membeli. Nah, ini teman-teman tentukan. Nah, kayak misalkan tadi, ya ini kita asumsikan kalau banner ini suatu saat kalau kita butuh gitu, habis dan kita bisa beli dari perusahaan sebelah. Misalnya kita tentukan, kalau kita beli dari luar itu harga 180.000. Oke, nah, ini 180.000 gitu ya. Nah, tapi kalau emang nggak ada, ini kosongin dan lanjut aja. Internal notes ini notes aja catatan teman-teman bisa kasih ini apa gitu ya, misalkan ini produk langka, bukan, misalkan ini produk dengan demand permintaan tinggi ya, ini buat note aja ke orang inventory supaya ini dijaga ya gitu, stoknya supaya nggak kehabisan stok. Oke, kalau udah save, kita klik save. Kalau udah nanti kita bisa cek. Ini kita cek ya, banner tipe 3. Mana guys? Banner tipe 3. Ini kalau susah nyari kita search di sini aja, banner, enter. Nah, gitu ya. Nah, ini udah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini ya guys ya. Ini ada banner tipe 3 yang udah kita buat tadi, harganya 200.000. Stok on hand-nya 0 karena kita belum beli atau produksi banner tipe 3. Oke, gitu ya teman-teman. Kita udah setting produk. Nah, sekarang kita bisa langsung melakukan purchase order. Nah, caranya teman-teman klik yang sini submenu order. Submenu order ini ada nanti ini request for quotation ya, atau teman-teman ketika pertama kali masuk ke menu purchase-nya, ini klik purchase. Nah, ini akan masuk ke menu ini. Nah, gini ya. Jadi kita akan coba balik ke tadi ya, ke PPT-nya. Jadi ini ya, kita akan lakukan proses request for quotation atau RFQ. Ya, jadi tahap penawaran. Kita akan lakukan penawaran pembelian kepada vendor. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman klik create. Nah, di sini teman-teman akan buat purchase order yang baru. Pertama, teman-teman tentukan vendornya siapa. Teman mau beli di siapa. Misalkan kita beli dari vendor A. Kita dari vendor A, terus vendor reference ini juga teman-teman silakan ditentukan. Ini biasanya perusahaan yang menentukannya vendor reference itu berapa. Terus purchase agreement. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Purchase agreement itu ada macam-macam. Kita bisa beli blanket order namanya. Terus ada juga call for vendor ya, untuk auction, lelang gitu-gitu ya. Tapi sementara ini kosongin aja. Kita akan lakukan RFQ sederhana, simple, yang standar. Terus order deadline, nih jadi ini deadline, ini PO ini harus sudah di validate kapan, misalkan kita harus PO nih mulai tanggal berapa nih, butuh tanggal berapa nih untuk PO misalkan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa setup di sini, ya, ini silakan pilih tanggalnya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 12, oke nih, misalkan hari ini kita butuhnya. Oke, maaf teman-teman, ini baterai saya mau habis, saya cas dulu. Saya colok dulu. Ya teman-teman, tadi order deadline silakan tentukan. Nah, terus teman-teman bisa ada pilihan receipt date, ini akan diterima kira-kira kapan, ya. Dan kalau kita juga bisa ada pilihan nih, ask for confirmation. Ya, jadi kita bisa tentuin konfirmasi, misalkan 3 hari sebelum dikirim delivery gitu ya. Teman-teman minta supplier atau vendor untuk ngingetin ke kita, ya konfirmasi ini nyampainya kapan gitu. Nah, ini teman-teman bisa klik ini, tapi ini kita kosongkan dulu ya. Kita bisa bahas nanti. Oke, itu terus kalau ini udah disetting, teman-teman tentukan nih add produk di sini. Jadi produk yang teman-teman mau beli itu apa? Add produk. Nah, di sini ada muncul ini ya. Misalkan teman-teman mau beli apa? Misalkan kita mau beli art karton. Saya karton. Art karton ukuran A4, misalkan kita mau beli dari dia. Nah, di sini jadi kalau odo tangginya odo gini, jadi dia akan otomatis unit price-nya akan ketahuan ini 500 perak per lembar misalkan ya. Taksnya langsung dimasukin juga 10% gitu ya. Nah,
Kemudian ini quantity, teman-teman silakan tentukan berapa quantity yang teman-teman mau beli. Misalkan ini 100, jangan 100, jadi kita 500 lembar misalkan ya. Nah, dia akan otomatis ngitung. Ya, jadi subtotalnya adalah 250.000. Ini kecil banget ya. Oke, nggak apa. Nah, subtotalnya 250.000, kemudian tax 10%, 25.000, jadi 275.000 ya. Jadi udah include pajak. Nah, kalau teman-teman baca yang mau dihilangin bisa kita hilangkan. Nah, gitu ya. Jadi harganya cuma 250.000 aja. Oke. Nah, kalau udah ya teman-teman klik save. Klik save. Nah, ya jadi ini gini, misalkan gini ya. Di lapangannya misalkan gini, kita mau buat PO nih, kita mau pesan barang ke vendor A gitu. Kalau vendornya itu ada di tempat nih, lagi kantor teman-teman, lagi di meja nih, lagi negosiasi gitu ya, artinya lagi satu meja sama teman-teman, terus mereka langsung operasi, oke, kita buat PO dengan kuantitas sekian, dan delivery-nya tanggal sekian, receipt date-nya, di sini kita setting tanggal 12 juga, ya ini canggih, luar biasa, ini tanggal 12 buat ya tanggal 12 jam sekian, jam 9 buat PO, terus jam 12 sudah nyampe. Ya, ini super express delivery. Oke, misalkan tadi vendornya lagi satu match sama kita dan dia oke. Ya, jadi kita nggak perlu send by email, kita nggak perlu kirim email, langsung aja confirm order. Dia confirm order, kita klik confirm order. Nah, ini. Jadi RFQ akan langsung berubah jadi PO, purchase order, dan langsung ke lock ya. Jadi di lock tuh artinya dikunci, ini nggak bisa kita ubah lagi kuantitinya, gitu ya. Dan nanti kalau kita udah bikin PO, nah di sini akan muncul di sini ya, ini satu receipt ya, ada gambar mobil ini ya, artinya ada satu proses yang perlu kita terima gitu ya dari vendor. Gitu ya artinya. Ini namanya smart button by the way kalau di Odoo. Ya itu nama mereka yang ngasih nama ya. Oke, misalkan nih PO udah jadi, terus ceritanya vendornya udah konfirmasi dan udah OTW ya, dan perlu kita terima, dan misalkan nih di lapangannya udah nyampe nih barangnya, padahal udah belum jam 12 ya, belum nyampe, tapi ya asumsi misalkan udah nyampe. Nah, kita akan receive di sini, kita akan terima barangnya di bagian inventory ya. Kita klik ini, klik ya di sini. Nah, oke, kok di sini teman-teman akan lihat di sini ya, validate. Nah, ini untuk validate artinya kita udah terima barangnya hari ini jam sekian jumlahnya. Nah, ini teman-teman silakan tentukan jumlahnya. Nah, ini jadi apa yang nyampe tuh berapa. Jadi kalau teman-teman klik validate, nah ini ya, jadi kita mesti set dulu kuantitinya berapa yang kita terima, apply. Nah, di sini. Nah, di sini dia otomatis akan otomatis diisi 500 ya. Atau kalau teman-teman di situ ternyata apa ya, diterimanya nggak full 500 nih. Nah, teman-teman klik unlock di sini. Nah, supaya kita bisa edit ini jumlahnya. Ini kenapa nggak bisa edit by the way? Nah, ini edit ya. Edit sini. Ya, ini teman-teman bisa dan ini selesai ya, berarti ini yang udah dikirim berapa sih gitu. Ini asumsinya kita udah misalkan udah diterima semuanya 500 lembar kertas A3 save. Nah, tadi. Oke guys, kita mesti balik ke inventory. Salah menu. Inventory purchase. Oke, ke purchase. Nah, ini ya. Tadi ini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini purchase order yang udah lock, kita akan terima di receipt di sini ya. Klik ini. Nah, kalau udah, kita bisa buat bill, ya, vendor bill, atau kita pertama receipt dulu, ini mau tambah receipt-nya, klik, oke,
Oke, teman-teman. Itu di proses, kemudian kita bisa terima di modul inventory. Misalkan nih barangnya udah kirim, kemudian di bagian inventory, dia akan otomatis muncul di sini ya, modul inventory. Teman-teman klik modul inventory. Oke, ini udah 0 karena tadi udah kita terima satu. Ini kita coba buat lagi satu request for quotation, kita buat PO lagi satu. Nah, kita buat lagi, misalkan ini vendornya, kita pakai vendor yang sama. Ini kita biarkan dulu default. Terus produknya kita tambah lagi, misalkan art cartoon. Ya, art cartoon kuantitinya misalkan ini sekarang 300 ini ngalangin bentar. Oke, udah. Kalau udah teman-teman save. Kalau udah kita save confirm order untuk jadi PO. Ya, jadi untuk jadi PO confirm order. Nah, kalau udah di-confirm, kemudian nanti barangnya misalkan sudah dikirim sama vendor, kita klik di sini yang bagian receipt. Nah, teman-teman klik validate. Nah, validate untuk memvalidasi. Nah, jadi ini statusnya udah selesai. Artinya teman-teman udah diterima barang sejumlah ini ya. Jadi kita mintanya 500 lembar. Nah, ini udah selesai dikirim 300 lembar. Ini ya. Nah, statusnya akan berubah dari tadi in waiting ya, ready ke done ya. Jadi ini selesai. Barangnya udah kita terima di bagian inventory gitu ya. Oke. Terus kita akan coba dulu sekarang yang vendornya nggak di meja kita nih. Misalkan jauh gitu ya, kita perlu kirim email. Nah, pertama, ini saya lupa, udah setting tuh belum ya. Kita perlu setting dulu SMTP buat emailnya. Kita perlu setting dulu di bagian ini ya, technical. Terus emails, ini outgoing email server. Nah, ini kita belum buat, kita buat dulu, misalkan ini my server. Ini buat aja teman-teman bebas namanya. SMTP servernya, misalnya kalau teman-teman pakai Gmail, Gmail tuh kalau nggak salah smtp@gmail.com. Oke, kalau teman-teman nggak familiar dengan SMTP, ya intinya pokoknya buat ngirim email gitu ya, secara otomatis gitu. Kalau teman-teman seringnya dapat email dari Shopee, suruh bayar, nah itu SMTP, emailnya otomatis dikirim dari Shopee. Nah, ini sama juga Odoo, kita akan kasih akses untuk kirim email otomatis. Kemudian ini security connection, kita pilih SSL atau TLS, username-nya masukin username teman-teman, emailnya. Misalkan ini pakai email saya, riashari@appsipb.ac.id, dan passwordnya, password Gmail teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman coba tes connection. Oke, dia error guys. Apakah maksudnya salah? Saya ulangi. Ini udah. Ini TLS. SMTP. Benar kok. Respon receipt check server address and port number. smtp@gmail.com ini benar. Oke, kalau pakai ini gimana? Oke, teman-teman, ini kayaknya error servernya. Kalau yang di online harusnya otomatis, teman-teman. Dia otomatis diisi di sini. Ini bisa uninstall, jadi servernya hilang. Kita di search dulu. Edit. Sorry@appsipb.ac.id. Ini sayang sekali teman-teman, nggak bisa demo emailnya. Oke deh, nggak apa. Ini nggak tahu kenapa settingannya. Kita balik lagi ke purchase order. Ini kita akan coba buat baru. Jadi kalau teman-teman PO-nya itu dikirim by email, nah jadi teman-teman buat kayak biasa. Kayak tadi isi vendornya siapa, vendor misalkan vendor A, udah order deadline, receipt, dan seterusnya teman-teman isi ini. Tambahkan produk. Misalkan kita sama aja dulu ya. Kita buat art cartoon A4. Kuantitinya misalkan ini 500.
pajak 10%, kita save. Nah, teman-teman kirim ini send by email. Ini kalau kalau tadi settingan SMTP-nya udah berhasil, kalau yang online biasanya otomatis ya teman-teman harusnya udah bisa pakai fitur ini. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya custom di sini apa namanya teksnya isinya. Ini kan bahasa Inggris, nah, teman-teman bisa ganti ini jadi bahasa Indonesia misalkan ya. Eh, halo misalkan ya, halo vendor A. Oh halo bro, gitu ya. Terus ini juga bisa diganti juga pakai teks teman-teman, bebas nih bisa di custom. Nah, terus ini Odoo akan otomatis kasih attachment file yang isinya nanti PDF, isinya PO gitu ya. Kalau udah teman-teman klik send. Nah, ini send, dia akan otomatis dikirim ke emailnya vendor. Ini kalau kita cek di sini, ini kayaknya nggak masuk karena tadi settingan SMTP-nya gagal. Tapi saya udah beberapa yang udah masuk. Kita pakai coba aja yang ini ya, misalkan ini ya. Nah, jadi kayak gini. Ada order masuk ke email tadi ya dari si ini dari perusahaan kita digital PT Digital Printing ini karena waktu saya tes ini belum ada logonya, ini jadi hilang logonya belum ada gitu ya. Nah, nanti apa namanya si vendor bisa validasi lewat sini ya untuk validate kalau oke misalkan gini saya mau beli barang karton art gitu ya berapa ratus lembar gitu nanti teman-teman si vendor bisa balas email ini untuk balas kalau konfirmasi oke barangnya ada sekian dan harganya udah oke segitu. Nah kalau udah segitu udah oke baru nanti buat proses order ya, jadi orang proses akan konfirmasi proses order. Nah ini juga nanti ada attachment file yang vendor bisa lihat detailnya gitu ya, detail proses ordernya gimana. Nah, jadi kalau kita buka di sini. Nah, your logo ini ya kalau belum di-set logonya, ini saya buat ini karena belum set logonya. Ini kalau udah di-set teman-teman akan muncul logo perusahaan gitu ya. Nah, dia ada alamat dikirim kemana gitu ya dari store quotation. Barangnya apa fraksi Cina. Ini saya pakai produk fraksi Cina ya. Terus expected date-nya kapan? Butuhnya PO-nya, kuantitinya berapa gitu ya. Ini untuk konfirmasi ke vendor bahwa kuantiti itu ada untuk siap dikirim gitu ya. Oke, itu cara buat PO dan kirimnya ke email. Ya, cuman sayang sekali tadi SMTP-nya gagal kita setting. Ya, nanti kita nanti akan coba lagi. Enggak apa mungkin kita akan coba. Tapi kurang lebih gitu ya. Kalau teman-teman berhasil, harusnya berhasil kalau teman-teman yang pakai Odoo online, karena dia otomatis disetting untuk SMTP-nya, akan masuk email kayak gini. Oke, itu untuk purchase order. Nah, sebenarnya nanti akan ada beberapa hal lagi yang bisa teman-teman lakuin, kayak misalkan ini, untuk buat reorder. Nah, jadi canggihnya di Odoo kayak gini, teman-teman. Modul purchase tadi itu akan terintegrasi dengan modul inventory dan manufaktur dan sales juga. Jadi bila mana misalkan ada sales nih, ada sales masuk misalkan untuk buat banner. Nah, di banner misalkan ada satu bahan baku yang ternyata stoknya kurang di inventory gitu ya. Di inventory nah orang inventory akan otomatis dinotif ya oleh Odoo ada notifikasi untuk restock ya restock bahan untuk buat banner tadi gitu ya. Atau kita juga bisa bikin aturan nih biasanya di inventory itu namanya reorder point. Jadi adalah kondisi di mana bahan baku perusahaan itu harus kembali kita pesan lagi sebelum stok yang ada di gudang itu habis. Misalkan kita kasih minimum atau mungkin teman-teman familiar dengan istilah safety stock gitu ya. Misalkan minimum ada 500 lembar karton gitu ya buat bikin poster supaya nggak out of stock-nya, nggak habis stoknya gitu. Jadi ketika bahan itu udah mendekati 500 atau misalkan udah di bawah 500 gitu ya, reorder point ini akan otomatis ke trigger begitu ya, otomatis jalan untuk buat order baru ya untuk restock si art karton gitu ya. Itu reorder. Ini kita harusnya akan coba. Terus nanti juga ada namanya blanket order gitu ya. Blanket order. Nah, ini adalah kita
beli barang yang sama, di waktu yang berbeda dan, apa ya, nominalnya, persis dan harganya persis. Jadi untuk menghindari kita beli barang yang sama, ke vendor yang sama, dengan kuantitas yang sama dan harga yang sama berulang kali, itu kan capekin ya. Jadi biar kita agak sekaligus misalkan kita ada periodikal gitu ya, beli barang, yang sifatnya repetitif, kita bisa pakai blanket order. Nanti ada settingannya di Odoo. Kemudian di modul inventory, ini sampai jam berapa ya, Bud, ya? Eee, sebentar lagi ya? 5 menit lagi atau udahan aja ya? Mungkin Gimana? teman-teman ada yang perlu ditanyain lagi? Ada pertanyaan nggak teman-teman dulu? Entar jangan jauh banget bahasannya, tahu-tahu Iya, ini yang Odoo tuh kompleks banget ya, teman-teman. modul Kadang-kadang inventory bingung untuk juga minggu depan belajarnya. aja sepertinya ya, Mas? Oke, siap. Ya, ya, tapi kurang lebih Teman-teman gimana? kayak gitu ya, teman-teman. Heeh. Ada Kalau ada pertanyaan yang nggak pertanyaan, terkait, silakan. Ya, yang kita pelajari hari ini? ya emang agak banyak ya, teman-teman, materinya, tapi insya Allah ya, teman-teman paham dulu yang penting, esensi, apa ya, fitur-fitur yang utama di Odoo gitu bisa teman-teman pakai. Yang penting tadi, 2 hal tadi kalau untuk purchase, teman-teman bisa bikin request for quotation atau RFQ dan buat, purchase order. Ya itu minimal banget untuk bisa jalanin modul purchase. Oke, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Pak mau nanya, Bu. Siap, Mas aja Ini nggak apa kan, kok. ya, Mas, maaf Mas. Ini kan kita pakai yang Odoo online, terus yang punyanya Mas kan Odoo-nya download ya. Jadi Betul. tadi pengen ngikutin ininya ada beberapa bahasa yang beda. Jadi agak bingung sih di apa namanya tadi Heeh. masukin nama-nama barang biar nanti waktu di purchase itu langsung apa ke input barangnya, cuman tadi kelewatan ke situ, cuman mungkin nanti biar gampang gimana ya gitu. Soalnya Oke, beda gitu tadi yang diikutin. oke kita lihat ya bedanya bagian mana aja. Kayaknya nggak beda banget deh. Coba kita cek ya. Materi bagian yang beda banget tuh bagian mana? Tadi Misalkan kita waktu yang pengen apa masukin data buat apa sih namanya? ini Eh di RFQ, Nama kemasan kayak banner, poster, gitu. Harga. oh di produk di sini ya. Sini betul. Ini bukan nama produk. Ini. Ini bukan ya. Ini sama kok harusnya. Oh Versi iya ada. 16 pun. Cuman tadi waktu di vendor itu kayaknya ada beberapa yang beda Di vendor. Coba kita di lihat. purchase-nya. Oke, pas mau bikin purchase. Iya. Oke, kita cek. Harusnya nggak beda jauh sih. Ini cuma beda 2 versi kok. Apa nih? Yang apa yang nggak ada apa? Maksudnya nggak ada di sana atau nggak ada di sini? Ini ada vendor reference, process agreement, order deadline, receipt, terus produk. Sama? Udah ketemu deh Pak. Tadi saya Ya. kayaknya nyari yang order. Oh ternyata tempatnya di order yang apa Oke, namanya? siap, aman ya. Iya, Oke karena aman. harusnya apa ya? Proses manufaktur itu kan MRP terutama. Itu kan bahasa nama ya. Itu apa MRP itu udah ada sejak tahun 90-an. Jadi harusnya nggak apa ya, nggak beda jauh gitu, nggak banyak berubah dan setiap versi pun Odoo biasanya berubah nggak ya gini-gini aja, pasti sama gitu. Nggak akan beda jauh. Oke, aman ya berarti. Ada lagi Aman. teman-teman yang ada kendala? Minggu depan saya ganti deh ini layoutnya, temanya supaya teman-teman lebih familiar. Ini emang agak aneh sih. Iya, Oke, ada lagi yang punya kendala atau sudah aman? Jadi emang tiap perusahaan tuh beda-beda ya kebutuhannya teman-teman. Dan yang coba kita belajar itu 5 modul itu sebenarnya kalau apa namanya ERP itu emang kompleks gitu dan kalau teman-teman tanya praktisi atau implementer ERP di perusahaan manapun mereka untuk menerapkan satu modul itu di perusahaan itu bisa berbulan-bulan karena kompleks karena kita perlu analisis proses bisnis
proses bisnis perusahaan kayak gimana gitu ya. Terus ketika kita ingin transfer, kan kita perlu ada transfer namanya proses digitalisasi ya, karena kan yang darinya proses manual biasa kita transfer prosesnya ke digital gitu. Proses digitalnya kayak gimana? Karena nanti pasti ada beda perusahaan, beda kebutuhan gitu. Makanya kalau dengan cerita-cerita dari teman-teman juga yang sering implementasi di perusahaan itu minimal banget itu 6 bulan, itu pun udah minimal, udah apa ya, kayak ketar-ketir loh di sepur ngebut gitu untuk implementasi gitu ya. Nah, jadi emang untuk belajar ini kita perlu pelan-pelan ya. Seenggaknya tadi kita tahu apa namanya yang esensial dulu gitu, proses bisnis yang dulu. Karena Odoo ini punya banyak modul, banyak banget add-on-nya, ada ribuan tadi saya bilang ya. Dan itu buat macam-macam. Mulai dari ini kan yang kita pelajarin cuma yang esensial ya, purchase, manufaktur, inventory, accounting. Nah, di luar itu masih ada untuk project management, untuk marketing, sosial media, ada juga untuk email marketing, ada untuk yang macam-macam mukanya. Tapi oke lah, ini teman-teman karena ini matkulnya MRP, saya kira ini cukup gitu untuk teman-teman belajar di modul-modul yang tadi itu, inventory, purchase, manufaktur, sales, dan accounting. Insya Allah nanti itu bisa mengcover kebutuhan teman-teman untuk melakukan proses manufacturing order gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan berasa relevan banget ya, relate banget sama yang udah teman-teman pelajarin di MRP itu di modul manufaktur, karena emang core-nya MRP itu ada di manufaktur ya. Nanti gimana caranya bikin manufaktur order, menentukan lot ya, lot sizing, tracking ya, termasuk. Jadi mungkin nanti kan agak beda ya teman-teman. Mungkin teman-teman belajar di MRP agile planning, EPS gitu ya, dan kawan-kawannya. Nah itu kalau di ERP, atau di Odoo gitu terutama, kita udah nggak melakukan lagi perhitungan yang mungkin biasa kita lakukan di MRP gitu ya. Menentukan size lot-nya, atau kan ada lot for lot, macam-macam tuh kan ya. Terus nanti buat scheduling, nah itu kalau di ERP akan dihitung oleh Odoo-nya gitu, dan otomatis. Jadi kita udah pokoknya tahu aja kita butuh barangnya ini gitu, jumlahnya sekian untuk kapan gitu ya. Jadi akan otomatis dihitung oleh Odoo. Itu akan kita pelajari nanti, insya Allah minggu depan gitu ya, di inventory. Dan mungkin akan nyerempet juga ke manufaktur kalau sempat gitu. Oke. Terakhir nih, apakah teman-teman ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Sepertinya nggak ada, Mas. Oke, aman ya. Kita akhiri Oke, aja untuk hari ini ya. Terima siap. kasih banyak ya Mas Aris, Mas Siap, Faiz. sama-sama Mas Ibu Faiz dia. sepertinya udah live ya tadi ya? Iya, Masih ada? Faiz kayaknya ada Ada kegiatan acara di ya? luar. Ada acara. Oke. Teman-teman semuanya nggak benar ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Baik. Mas Aris.